Tasbih itu sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tasbih itu sunnahnya Nabi. Judul yang kami angkat kali ini, tasbih itu sunnahnya Nabi, adalah alat atau benda untuk menghitung bacaan-bacaan kalimah tauhid dan lain-lain. Menurut hukum, apa yang tidak dilakukan Nabi itu hukumnya bid'ah. Hukum bid'ah ada yang menghukumi semua bid'ah sesat, ada yang menghukumi bid'ah ada yang wajib sampai bid'ah haram bila dilakukan. Contohnya bid'ah wajib seperti yang dilakukan sahabat Utsman yang mengumpulkan ayat-ayat dijadikan satu menjadi kitab suci Al-Quran. Dan di masa itu menjadi pro dan kontra karena para sahabat tahu kalau yang dilakukan sahabat Utsman itu hukumnya bid'ah. Pada akhirnya dihukumi bid'ah wajib. Orang yang menghukumi semua bid'ah haram dilakukan, mereka di dalam beragamanya akan selalu gagal. Contohnya dalam bertauhidnya menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhannya mereka dianggap berjisim atau beranggotakan badan, dalam kurung bertauhid mujasimah atau bertauhid bermata sebelah. Dalam memahami ayat ketuhanan ada yang diingkari, sedangkan kesepakatan para ulama yang mengingkari satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim. Juga yang berani menambah ayat seperti mereka katakan setelah aras masih ada makhluk lagi yang paling besar. Yang demikian ini juga dihukumi haram atau disebut non-muslim bagi yang menambah dalil atau ayat tersebut. Tasbih itu diajarkan untuk menghitung dari ajarannya Nabi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melaknat adanya tasbih tersebut. Yang mengharamkan adanya tasbih mereka cuma muridnya ahli fitnah akhir zaman yang digambarkan bermata sebelah sesuai dengan bertauhidnya mereka yang bermata sebelah. Mereka mengharamkan membaca surat Fatihah selesai sholat, dan ada yang bilang sehabis sholat main HP dan itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mereka dalam hal iman dengan para nabi yang selain baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak beriman, bahkan mengkafirkan kepada para nabi yang lain. Sedangkan semua itu juga utusannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat di zamannya masing-masing, dan setiap tauhid yang diajarkan para nabinya sudah rusak, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi berikutnya. Dan terulang-ulang sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sabda beliau, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka itu dalam hal tauhid, yang menyerupai tauhidnya agama tetangga yang telah rusak, dalam kurung menyelisihi dengan yang diajarkan para nabinya, karena para nabi satu tauhid, satu Tuhan. Mungkin dalam penyebutannya ada perbedaannya, akan tetapi satu tujuannya. Di umat Nabi akhir zaman satu dalam penyebutannya, akan tetapi banyak perbedaannya. Untuk membedakan yang benar tauhid dengan yang salah tauhid, cuma satu, yang memuja berhala atas prasangkanya mereka bertauhid mujasimah, Tuhannya dianggap berjisim atau disamakan dengan makhluk. Intinya yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran, mereka hanya pemuja berhala. Contohnya yang menjadi mayoritas di Arab sana, sudah sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya akan kembali ke zaman jahiliyah. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.